Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bab 1 tentang fungsi eksponensial dan logaritma. Terlebih dahulu marilah kita lihat tentang peta konsep di bab fungsi eksponensial dan logaritma. Ada 3 hal yang akan kita bahas di bab 1 ini. Yang pertama tentang fungsi dan jenisnya, meliputi relasi dan fungsi, unsur-unsur fungsi, sifat-sifat fungsi. Kemudian yang kedua tentang fungsi eksponensial, meliputi definisinya apa, grafiknya seperti apa, kemudian aplikasi dan persamaan eksponensialnya. Terakhir tentang fungsi logaritma, meliputi definisi, grafik, dan persamaan logaritmanya. Di sini kita akan menggambar kembali tentang grafik, jadi silahkan untuk bab ini kalian persiapkan kembali buku milimeter block atau buku berpetaknya. Kemudian di kedua ada pengertian fungsi dan jenisnya. Di ini ada permasalahan yang dimisalkan himpunan A beranggotakan nama-nama buah. Nama buah itu durian, semangka, melon, apel, dan mangga. Himpunan B adalah 5 macam harga buah yang setiap 5 buah, harga 5 buah-buahan tadi ya, ada 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, dan 30.000. Jadi maksudnya nanti tadi kan ada durian harganya 10.000, kemudian semangka 15.000, melon 20.000, apel 20.000, 25.000 untuk satu kemasannya ya, dan mangga 30.000. Kita lanjutkan, kalau hubungan antara himpunan A dan himpunan B yang tadi nama buah-buahan dan harganya, kita bisa tunjukkan dalam sebuah diagram panah dengan melengkapi antara titik-titik pada himpunan A ke himpunan B. Himpunan A nama buah-buahannya, himpunan B beranggotakan 5 harga buah di toko yang tadi. Jadi A itu tadi kan ada durian, kemudian semangka ya, semangka, melon, apel, dan mangga. Harganya masing-masing 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, dan 30.000. Tinggal kalian pasangkan aja anggota-anggota dari himpunan A ke B. Sini ada pertanyaan, apakah setiap anggota A memiliki kawan di anggota B? Kemudian pertanyaan kedua, apakah ditemukan anggota himpunan A memiliki 2 kawan pada anggota himpunan B? Jika jawaban pada pertanyaan pertama iya dan pada pertanyaan kedua tidak, maka relasi di atas disebut relasi fungsi atau pemetaan. Jadi kalau setiap anggota himpunan A mempunyai kawan di anggota himpunan B, disebutlah fungsi. Jadi dapat disimpulkan relasi himpunan A ke himpunan B disebut pemetaan apabila setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi semua anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan di himpunan B. Sini ada, kita lanjut ke sifat-sifat fungsi. Ada 3 ya, kita mulai dari nomor 1. Fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Jika fungsi f memetakan A ke B untuk setiap B anggota B mempunyai himpunan satu kawan saja di A, maka fungsi ini disebut fungsi satu-satu atau fungsi injektif. Sini ada diagram Venn-nya. Yang pertama
Ada anggota A itu A, B, C huruf kecil, anggota B, P, Q, R huruf kecil. Dari A ke P, dari B ke Q, C ke R. Jadi semua anggota di A mempunyai tepat satu anggota di B. Dari A1, dari B pun satu, semuanya punya anggota tepat satu. Jadi disebutlah fungsi injektif. Yang gambar kedua, diagram pen kedua pun sama, semua anggota himpunan A mempunyai tepat satu anggota himpunan di B. Maka disebutlah yang kedua itu fungsi injektif. Sedangkan yang ketiga bukan fungsi injektif. Karena ada salah satu anggota himpunan B mempunyai dua pasangan ke A. Walaupun di A semuanya satu, tapi di B dia ada yang lebih dari satu, yaitu P. Dia punya pasangan A dan B. Kita lanjut ke nomor 2, fungsi surjektif atau onto. Kita langsung lihat ke sana ya. Jika pada fungsi F memetakan A ke B, setiap anggota B mempunyai kawan di A, maka F disebut fungsi surjektif atau onto. Setiap B mempunyai kawan di A. Semuanya harus punya kawan di A. Jadi yang B yang dilihat ya, yang B yang dilihat harus punya kawan di A. Gambar pertama, diagram pen pertama, yang B, P, Q, R semuanya punya kawan di A, walaupun Q dia punya dua kawan di A. Nggak masalah, yang dilihat adalah anggota himpunan B. Yang gambar kedua bukan fungsi surjektif karena ada salah satu anggota himpunan B tidak mempunyai pasangan di A, yaitu S, dia nggak punya pasangannya. Fungsi ketiga, fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Suatu fungsi yang bersifat injektif sekaligus surjektif disebut fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Kita lihat diagram pen pertama, semua anggota A mempunyai tepat satu anggota di B, begitupun sebaliknya. Kemudian yang gambar kedua bukan fungsi bijektif. Coba kalau diperhatikan, ada semuanya punya anggota ya, anggota himpunan A punya ke B ya, dari A punya semua satu ke B, tapi di B ada yang punya lebih dari satu pasangan, jadi dia bukan fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Kita lihat fungsi terakhir yang tadi sudah dilihat ya, nggak apa-apa ditampilkan kembali di slide yang terakhir, slide ke-7. Di slide ke-7 ditambahkan dengan latihan, bisa dikerjakan ya. Ada dari himpunan A dan B berikut, mana yang merupakan fungsi? Sebutkan pula domain, kodomain, dan rumusnya. Maksudnya domain itu daerah asal, kodomain daerah hasil. Silahkan mana yang merupakan fungsi atau bukan. Jika bisa, sebutkan pula sifat-sifatnya. Apakah dia injektif, surjektif, atau bijektif ya. Hatur nuhun, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.